Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Ayunilawati, NIRM 0403193990, Prodi Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan 5A, Politeknik Pembangunan Pertanian Malang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas praktik ujian akhir semester Kelembagaan Usaha Peternakan mengenai proposal penumbuhan dan pengembangan ternak domba pada kelompok usaha peternakan domba Mugi Makmur, Desa Jarak. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Mayoritas masyarakat Desa Jarak bermata pencaharian sebagai petani dan ada pula yang berternak, salah satunya mengembangkan usaha ternak domba. Ternak domba mempunyai kontribusi yang sangat berarti dalam sistem usaha tani di lahan kering, karena ternak domba mempunyai fungsi ganda, yaitu memberikan nilai tambah dalam pendapatan petani dan meningkatkan produktivitas domba itu sendiri. Selaras dengan misi pembangunan pemerintahan dalam rangka meningkatkan produktivitas masyarakat, khususnya pada peternak dan petani, pemuda Desa Jarak diharapkan dapat melakukan peningkatan penguatan kelompok untuk melakukan kegiatan tata kelola pemeliharaan ternak domba, dan diharapkan dapat memberi efek positif dalam menunjang pendapatan secara ekonomi, dapat menciptakan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas. Adapun maksud dan tujuannya yakni dapat meningkatkan jumlah ternak domba, dapat menambah pendapatan para peternak, menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar, dapat meningkatkan produksi daging domba, dapat meningkatkan produksi pupuk organik bagi keperluan pertanian dari hasil limbah peternakan yang ada, serta dapat meningkatkan pemberdayaan di bidang ekonomi masyarakat yang berimplikasi pada kesejahteraan keluarga. Selanjutnya, bab 2, potensi dan masalah. Potensi yang pertama, adanya faktor pendukung yang berupa rumput atau pakan yang cukup tersedia dan mudah didapatkan baik dalam musim penghujan ataupun musim kemarau, serta masyarakatnya yang terbiasa untuk memelihara ternak domba. Kedua, dapat dilihat dari segi aspek pasar. Permintaan domba atau jenis domba kampung yang paling berpotensial secara reguler datang dari kota-kota dan berdesaan yang sudah lumrah mengonsumsi daging domba itu sendiri. Selanjutnya, karena kebutuhan domba untuk kurban dan saat musim hari raya kurban pun harga ternak cukup meningkat. Dan yang selanjutnya yakni adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya lem untuk meningkatkan nilai gizi balita, termasuk campur tangan pemerintah untuk membuka peluang pasar di dalam negeri akan semakin membuka pasar ternak domba itu sendiri. Permasalahan yang ada yakni di Indonesia permintaan daging domba terus meningkat sehingga dikhawatirkan populasi domba unggulan terkuras apabila tidak ada usaha untuk melestarikannya. Selanjutnya, pemeliharaannya yang masih bersifat tradisional sehingga perlu adanya pola pengembangan usaha ternak domba dan perlu dikembangkan dari pola tradisional ke pola agribisnis di mana satu kelompok petani melaksanakan usaha pemeliharaan domba dalam skala menengah. Dan yang terakhir, karena pengetahuan masyarakat mengenai peternak domba yang masih kurang. Bab 3. Strategi pengembangan. Strategi dan pengembangan. Berdasarkan analisis SWOT, maka alternatif strategi yang cocok untuk diterapkan pada peternak yaitu usaha ternak domba melalui peningkatan peran kelompok ternak, bahkan membentuk koperasi peternakan domba, menjaga loyalitas dengan konsumen, menerapkan strategi harga bersaing, memanfaatkan peluang pasar dan memperluas jaringan pemasaran dengan memanfaatkan kemajuan teknologi serta perbaikan manajemen usaha untuk menghadapi pesaing, dan melakukan strategi yang cocok untuk pemerintah daerah yaitu dengan menambah modal usaha dan meningkatkan skala usaha itu sendiri. Selanjutnya dapat dilihat ada beberapa strategi dengan analisis SWOT berikut. Selanjutnya, pengembangan kawasan peternak berbasis korporasi peternakan. Karena kondisi peternak rakyat di Indonesia sebagian besar merupakan usaha peternakan skala kecil. Peternak berskala kecil berpotensi besar untuk memberikan kontribusi dalam penyediaan pangan asal ternak sehingga diperlukan pemberdayaan oleh seluruh pemangku kepentingan dalam membentuk unit usaha berbasis kawasan yang mampu merancang dan mengelola bisnis secara mandiri dan berdaya saing. Sebab melalui pengembangan korporasi peternak bisa menjadi langkah strategis untuk meningkatkan nilai produksi dalam negeri dengan adanya sinergi dan kolaborasi antar pihak dari hulu sampai hilir.
Adanya pendampingan usaha peternak juga perlu terus dilakukan dalam memberdayakan kelompok peternak, misalnya seperti optimalisasi produksi ternak, akses pembiayaan kredit rakyat atau KUR, program kemitraan Tokeres Makes Dit, sehingga dapat mengembangkan usaha pengolahan hasil ternak dan pakan dan akses pemasaran, sehingga dapat meningkatkan pendapatan serta meningkatkan kesejahteraan peternak itu sendiri. Selanjutnya, bab 4, penutup. Kesimpulannya, mayoritas masyarakat desa Jarak bermata pencaharian sebagai petani, dan ada pula yang berternak, salah satunya dengan mengembangkan usaha ternak domba. Karena ternak domba dapat berkontribusi yang sangat baik dalam sistem usaha tani di lahan kering. Dan selaras dengan misi pengembangan pemerintah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat, khususnya para peternak dan petani, pemuda desa Jarak diharapkan dapat menghimpun penguatan kelompok untuk melakukan kegiatan tata kelola pemeliharaan ternak domba, di mana harapannya dapat memberi efek positif dalam menunjang pendapatan secara ekonomi dan dapat mendorong terciptanya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yakni dengan membuat strategi untuk menghadapi perubahan-perubahan yang sulit untuk diperkirakan. Selain itu, diperlukannya pemberdayaan oleh seluruh pemangku kepentingan dalam memberikan usaha berbasis kawasan yang mampu merancang dan mengelola bisnis secara mandiri, berdaya saing dengan pengembangan kawasan peternak berbasis koperasi peternak. Karena dengan hal ini bisa menjadi langkah strategis untuk meningkatkan nilai pendapatan dalam negeri, khususnya kelompok ternak Mungkin Makmur Desa Jarak. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.